Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Masih kita membahas lebih detail lagi tentang seputar ikhlas. Supaya yang sedikit daripada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya memang ihtimam, fokus perhatian kita bukan sekedar banyak amal, tapi yang ada bagaimana yang mendorong dan membangkitkan untuk beramal, apakah perbuatan, ucapan, atau diam, semuanya yang mendorong karena memang ridho Allah. Akan tetapi manusia itu memiliki banyak tujuan dan target. Dia tidak akan bisa diam kecuali punya keinginan. Orang berjuang bersama dengan ulama. Kadang-kadang di selain dia berjuang juga punya tujuan yang lain. Orang haji saja tujuannya macam-macam nanti. Ini sudah menjadi kondisi manusia secara umum. Satu perbuatan tujuannya banyak. Kita mendatangi undangan tetangga, kadang-kadang tujuannya macam-macam. Takziah, menjenguk orang sakit, bukan sekedar menjenguk saja. Mungkin sampeyan lek lara ya ganti. Tidak ada tujuan-tujuan gitu. Nah, hal seperti itu bagaimana? Mengganggu kemurnian ibadah kita apa enggak? Maka daripada itu coba sampun ngantuk ya kita bahas ya. Coba kita lihat ikhlas itu apa? Kita lihat ikhlas melalui definisi daripada pakarnya para ulama. Di antaranya Al-Imam Susi, beliau mengatakan gini, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu di saat Anda merasa tidak ikhlas. Paham ya? Lek sampean alhamdulillah saiki aku ibadah iso ikhlas. Nah, ini malah bukan ikhlas. Faqdu ru'yatil ikhlas. Kenapa? Kalau Anda beribadah mungkin sudah tidak tidak bergairah untuk mendapatkan pujian, sudah tidak bergairah untuk mendapatkan materi, kemudian Anda sudah berani mengumumkan bahwa alhamdulillah saiki aku iso ikhlas ngaji. Nah, ini malah belum ikhlas. Karena ketika Anda menilai kepada diri Anda sudah ikhlas,
ini berarti masih butuh kepada ikhlas yang lain. Seperti ada sebuah kata-kata, istighfaruna yahtad ilal istighfar. Bacaan istighfar kita ini butuh diistighfari. Berarti keliru mungkin Anda. Maknanya apa? Kalau Anda menyangka bahwa ibadah Anda sudah ikhlas, berarti di situ mulai muncul satu penyakit apa? Al-ujub. Satu penyakit apa? Al-ujub. Kenapa? Karena menilai bahwa dirinya sendiri sudah ikhlas, ini termasuk ujub. Dan ujub ini penyakit. Lah yang dikatakan ikhlas harus totalitas bersih dari penyakit. Angel apa benar itu kalau ini? Angel apa benar? Kalau nanti mireng diri ikhlas nopo gambaran kaya wong ngising ngono kalane. Kok ngono? Wis pokoke sing ditokne ra dipikir blas. Sampeyan opo tangan-tangan aku di jasa atau nunut ngengek ning makmu. Mergo ngengek kuwi wak mulane dadi lemu misalnya. Gak benar seperti itu. Perhatikan. Jadi kalau menyangka bahwa kita sudah ikhlas, maka itu ternyata ada ujub. Ujub itu salah satu penyakit. Dan yang jelas kita harus total bebas daripada penyakit. Itu menurut satu definisi. Yang kedua, definisi yang lain, Al-Imam Sahal rahimallahu ta'ala beliau mengatakan al-ikhlas ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassah. Yang dikatakan ikhlas jika diamnya seseorang, gerak-geriknya seseorang murni karena Allah secara khusus. Yang mendorong kamu bergerak, mendorong kamu berjalan atau diam, ngomong dan sebagainya murni karena Allah. Jadi ya apa caranya kula jenengan itu menganggap ridho Allah itu di atas segala-galanya. Kaya dene kula sampean urip-urip lek duwe duit di atas segala-galanya gitu ya. Wong urip lek duwe duit wis tau bae penak. Rono penak, rene penak, ya becek penak. Ora becek yo penak. Loro yo enek obate. Ora loro yo iso dolan tuku jajan. Seakan-akan uang di atas segala-galanya, tapi enggak. Kita buat ridha Allah di atas segala-galanya. Ketika sudah ketertarikan hati kita menganggap ridha Allah adalah di atas segala-galanya, maka kamu akan berjuang penuh semua gerak-gerik kamu yang mendorong hanya untuk mencari ridha Allah. Sehingga kamu gak ngomong kecuali cari ridha Allah. Kamu tidak diam kecuali cari ridha Allah. Kamu tidak bergerak kecuali cari ridha Allah. Nah, ini berarti dari sini nafsu nggak pernah didapat bagian. Nafsu nggak pernah dapat bagian. Kenapa? Nafsu kita itu satu pengennya dipuji. Gimana oke? Wah, saya ini teplok, misalnya di teploknya apa? Sama jam 11 atau muncul nek kon hai-haian misalnya. Oh, baik dari ngaji ke ngaji. Bisa. Ya. Pokoknya orang tuh kalau ikhlas nafsu enggak dapat bagian. Lek kalau sama nafsu untuk bagian dipuji, dibagai, gedang goreng misalnya, dingengei, iki untuk bagian. Berarti sekurang iso murni. Ya. Lah berarti ayu asyad ala nafas.
Makanya ada orang bertanya kepada Sayyidina Sahal, apa sesuatu itu yang sangat berat bagi nafsu? Sesuatu yang sangat berat bagi nafsu adalah ikhlas. Kenapa? Karena kalau udah ikhlas, nafsu nggak dapat bagian sedikit pun. Engkau jajal apa dibahas? Timbang na omah mumet di senani bojo budal ngaji ya. Ini termasuk ikhlas kurang ini. Halo. Na omahmu mumet kalau dikritik wong omah budal ngaji. Jadi ngaji cuman menghindar dari kritikan sang istri. Yo cedok konco, yo hiburan, yo golek ilmu. Itu bagaimana? Coba nanti kita bahas. Soalnya kita semua kayak sing muda ini mau ngaji. Ya. Ada lagi, apa itu ikhlas? Ini definisi macam-macam supaya Anda bisa lebih sempurna di dalam memahaminya. Ikhlas itu adalah la yurid sahibu alaihi wat. Ketika Anda berjalan berbuat tidak pengen dapat ganti. Ora pengen entuk ijol blas. Allah tak layate, somben aku lek mati gen akeh sing layat. Golek ijol kok iki. Halo. Tak becek somben lek ewo kan dibeceki. Ya. Tak ngene keijol. Orang ikhlas enggak ada tujuan iwat. Wis gak ngurus, yang penting aku nandur. Paham di sini? Ada orang sakit saya jenguk, ada orang mati saya takziah, ada orang ini saya bantu. Urusan nanti saya bukan urusan aku gak golek ijol blas. Muni ra golek ijol bahasan sampean becek sing mbok becek ganti orang becek nesu ora kira-kira. Halo. Jere ra golek ijol kan. Munine ora golek ijol tapi prakteke golek. Memang la yakun al-iwat, la yurid minhu al-iwat. Bahkan orang ikhlas itu ketika beramal nggak ada tujuan untuk mencari ganti, apakah urusan dunia atau urusan akhirat. Berarti koyo ya gak golek swarga, paham di sini? Gak mencari swarga, sudah saya cari ridha Allah. Saya cari ridha Allah di atas segala-galanya. Ya. Taib. Berarti bisa diambil kesimpulan wis pokoknya sik golek ganti kecampuran wis ngono wis. Halo. Pokoknya sik golek ganti kecampuran utawa ketambahan tujuan-tujuan yang lain. Ya kecampuran. Coba bahas ikhlas ketmang kira-kira kalau sama wis mlebu kok jare. Wis mlebu minan mukhlisin kok jare. Muga-muga mawon nggih. Wis pokoke muga-muga mawon. Berarti dari sini nafsu itu minta selalu bagian. Apakah yang sifatnya segera saat ini atau nanti berarti akhirat. Ya. Berarti dari sini hakikat daripada ikhlas alla yurada bil amali illa wajhullah. Tidak ada tujuan dengan sebuah amal kecuali ridhonya Allah. Kenapa demikian? Al-madlubul haq, target-target yang benar, tujuan-tujuan yang lurus bagi zawil albab, orang-orang yang cerdas, tidak ada kecuali ridha Allah. Kalau kita orang-orang yang bodoh kayak gini, tujuannya adalah haddun nafs, tujuannya adalah bagian daripada
nafsu. Penting aman ngono wis. Timbane pangah dipai itu kadang seperti itu. Ini termasuk hadun nafas. Ya, gelem ngaji gen ora dipai itu. Nekani undangan tahlil gen ora dipai itu. Ya, dan seterusnya. Taib. Terus kemudian ada pembahasan yang lebih detail sebenarnya. Ikhlas itu ada lagi yang mengatakan adalah dia sudah lupa terhadap pandangan-pandangan manusia. Wis ora patek mikir komentare menungso. Didelok wong ya ora dipikir, ora didelok ya enggak berubah. Jadi enggak pernah berpikir tentang komentar manusia. Kok bisa? Karena dia sudah hanyut hanya dalam pemikirannya, hanya dalam apa? An-nazar, memandang kepada pandangan Allah sang pencipta manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membahas begini. La yataharak al-insan illa lihad. Manusa niku enake obah, ya ngalor, ya ngidul, ya guyu, ya merengut mergo golek tujuan, ada tuntutan untuk mendapatkan keuntungan. Begini apa nggih? Enek wong terkenal sama nyedek-nyedek, apa tujuannya? Ada pejabat sama nyedek-nyedek memperkenalkan diri, apa tujuannya? Tujuan apa? Sama jadi kader, lek menang, apa tujuannya? Ora duwe to lek urus-urus penak ngono lho nggih. Sampe sing dadekne aku lho ditekno aku urus angel. Manusia itu bergerak pasti ada tujuan. Ya, apakah senyumnya, apakah merengutnya, apakah ngomongnya, ada tujuan. Cara wong lanang ana wong ayu lewat senyum ada tujuannya betul. PDKT jadi ya. Banyak tujuan manusia ini. Tujuan. Ya Allah, berarti la taharak al-insan illa lihat. Sehingga mengkondisikan bersih daripada tujuan-tujuan itu hampir tidak bisa. Bahkan ada yang mengatakan yang bisa bersih dalam semua perbuatan daripada tujuan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana setiap perbuatan kita kan memiliki keinginan. Setiap ucapan kita kan ada target-target tertentu. Coba sama cek, sama nyapa ya. Oh enak enggak sing kira-kira rene tujuannya? Nyapa jajan? Nyapa ya? Ya, ada apa? Pasti ada target-target tertentu. Oleh karena daripada hal itu berarti memang benar yang dikatakan oleh orang tersebut. Akan tetapi perlu Anda sadari, hamba-hamba Allah yang sudah suci hatinya, mampu menundukkan daripada nafsunya, kemudian setiap saatnya dia adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika mereka beribadah benar-benar mendapatkan lazat yang luar biasa. Ketika mereka bermunajah kepada Allah menemukan lazat yang luar biasa.
Sampai di antara mereka mengatakan, ya, kalau seandainya kenikmatan surga seperti yang aku nikmati di saat aku ibadah kepada Allah di malam hari ini, berarti surga nikmat tenanan berarti. Ini mereka. Maka daripada itu, pada hakikinya mereka orang-orang yang sudah baik, yang sudah sukses itu menaklukkan nafsu, membuat sifat-sifat yang gak baik dalam dirinya, dihiasi dengan ikhlas murni karena Allah, yakin, tawadhu dan seterusnya. Itu kenikmatan mereka hanya apa? Ma'rifat dengan Allah, berbisik dengan Allah, melihat dan yang suci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nikmat-nikmat yang lain gak ada tujuan sama sekali daripada mereka. Kalau kita tahu surga, kenikmatan mungkin secara bajunya sutra, pakaiannya sutra, bebatuannya permata, minumannya daripada susu, rumahnya adalah megah dan sebagainya. Mereka seperti sudah gak tertarik dengan itu. Ketertarikan mereka adalah memandang zat yang suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya ibadah tujuan itu juga masih termasuk ikhlas. Wes niki pokoke kabeh dhuwur-dhuwur tok niki. Ngene wae. Wong ndek ade ra teko niki ta iki. Wis pokoke ngaji mawon. Ya. Masya Allah. Ada lagi kalau menurut Nabi Isa ditanya oleh Hawari, hei Nabi Allah Isa, ikhlas di dalam amal itu pripun? Ikhlas dalam amal itu pokoknya ngamal murni krono Allah, ora seneng dilem. Enek wong muni ora seneng dilem mek lesane tok tapi atine bluduk. Wis aja dibahas-bahas, aku lek bengi ra tau turu aja dibahas, wis musuh ya nek ngono ya. Tapi nek kene muwarem. Tahu di sini. Orang ikhlas tuh tadi karena Allah, enggak suka dipuji. Ya, enggak suka dipuji. Dah sebenarnya penjelasan ikhlas itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Akan tetapi mungkin sudah bisa kita tangkap. Berarti jangan sampai ada tujuan daripada, jangan minta bagian daripada nafsu kita. Murni karena Allah. Upayakan ridho Allah adalah terpenting dan termahal dalam hidup kita. Terus benar-benar dipuji itu enggak suka. Enggak sukanya bukan ngomongkan lisan, tapi memang hatinya ngerasa enggak nyaman kalau dipuji. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, definisi yang bermacam-macam tadi sebenarnya mungkin yang paling tepat yang bisa mengobati keinginan tahu kita tentang apa itu ikhlas adalah penjelasan daripada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang ikhlas, wa su'ila 'anil ikhlas. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi mengatakan antagula rabbiyallah summa tastaqim kama umirta. Simple. Kalau menurut definisi daripada Nabi, tentu definisi lebih mencakup kepada semuanya tadi. Definisi ikhlas, apa itu? Nabi mengatakan ikhlas di saat kamu sudah mengatakan Rabbi ya Allah. Yang memiliki aku cuman Allah. Berarti seluruh gerak-gerikku hanya untuk pemilikku. Ucapanku untuk pemilikku. Semuanya harus kembali kepada pemilikku. Rabbi Allah. Kados jenengan misalnya duwe omah. Misale disewakne sing ngepek duwite hasil sewa sinten? Sing duwe omah. Ngene apa nggih? Misale dilem sing seneng omahe apa sing duwe omah? Kembali tetap sing duwe omah. Semuanya kembali ke situ. Kalau Anda udah ucapkan Rabbi Allah, maka segala sesuatu harus Anda kembalikan kepada siapa?
Allah, kamu jangan cari bagian, kamu jangan cari keuntungan, kamu jangan cari kesempatan di situ. Setelah kamu sudah bisa mengatakan bahwa semuanya pemilikku adalah Allah, maknanya kalau kamu dimiliki oleh Allah, terserah Allah berbuat kepada kamu, nggak akan pernah protes kamu kepada pemilik kamu, Allah Subhanahu. Di saat dikasih enak, alhamdulillah. Di saat dipuji, nggak pernah protes. Kadang-kadang aneh Allah ngomong, aku jenis ya rada bingung lah aku. Bingung piye? Aku sendiri niat apik perkara kasil piye to iki. Ki bingung penyalaan sing urip to sampeyan iki. Perhatikan di sini. Katakan Tuhanku Allah, summa tastaqim, kemudian continue dalam keadaan tersebut. Itu baru ikhlas. Maknanya apa? Berarti kamu tidak pernah menyembah nafsu dan kesenangan kamu. Karena banyaknya orang itu berangkat karena digerakkan sama nafsu. Awake greges di WA, Renio mangan panganan enak, gregese lali nang mboten. Lali nang mboten. Nek greges di WA, malam kemis ngaji ora pesek pan iki. Aduh awake ngene. Kene kono ki pasangane donekne. Nggih napa nggih? Tapi Renio mecah duren mangan sate, dum-duman duwe, greges ora ora? Greges mboten. Mergone napa? Entuk bagian. Anda dapat bagian. Berarti maaf, terus terang kita masih menyembah kepada kesenangan kita. Kita masih menyembah kepada nafsu kita. Tadi dikatakan apa? Kata Nabi, ikhlas itu Rabbi Allah. Kamu udah nyatakan Tuhan kamu Allah, nggak pernah menyembah kepada selain Allah. Makanya Nabi berkata, Ta'isa abdu dinar. Celaka orang itu kalau menjadi budaknya duit. Lek dadi budak Gusti Allah untung. Berarti kamu nggak pernah menyembah hawa nafsu kamu, kesenangan kamu, nggak pernah menyembah daripada duit, daripada bagian-bagian kamu. Manutnya kita hanya kepada Allah. Wala ta'bud illa rabbak. Terus hal itu yang harus Anda lakukan dengan istiqomah dalam seluruh hidup kamu. Itu baru ikhlas. Yes, apa pernah nih ya? Saiki jajal ditelok. Ngendangi wong loro sok ben genten endani. Ngoten nggih. Takziah sok ben gen becek sok ben gen dibeceki. Melok-melok sambatan sok ben gen disambati. Sebenarnya kami juga sudah menata. Tujuan amal kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi liyane panggah katut. Gimana bagi? Liyane panggah katut. Al-Quran menggambarkan ikhlas itu min baini farasin wadamin labanan sa'ilan lisyaribin. Sama ndelok muncule susu. Susu itu muncul dari antara kotoran dan juga darah. Muncul susu. Sesuatu yang murni sa'igan
lisaribin min baini farasin wadam, daripada kotoran wadamin dan darah, labanan ada susu, khalison murni, sa'igan lisaribin, bisa membuat lega yang meminum. Ini gambaran ikhlas. Ya, dari tujuan nafsu, dari tujuan kesenangan, daripada tujuan-tujuan tadi, kamu tidak hiraukan semuanya, muncul murni karena Allah. Berarti dari antara darah dan kotoran muncul yang murni, yakni sebuah susu. Niku gambaran ikhlas. Lantas bagaimana? Saya beribadah memang mencari ridha Allah, tapi saya ada tambahan tujuan. Contoh seperti puasa Senin Kemis bagus, puasa Daud bagus, ya puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bagus, puasa hari-hari yang utama Asyura, puasa Arafah, Tasu'a ila akhir, bagus semuanya. Tapi pada intinya yang mendorong puasa mergo penyakitan sing kathah. Soale Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu, poso sampean bakal sehat. Terus kemudian dikonsultasikan kepada para dokter. Ternyata benar dokter mengatakan, tahukah Anda di saat Anda mengkosongkan sekitar 12 jam nggak ada makanan minuman kepada perut Anda, maka saat itu apa? Badan Anda telah membentuk antibodi yang kuat sehingga penyakit bakteri akan diterjang. Maka daripada itu ternyata konsep orang nggak makan sekitar 12 jam nggak bisa kecuali dengan cara apa? Puasa. Oh, berarti bener deh Kanjeng Nabi. Sumu tasihu. Tiba ning krak-krik tak poso aku lak ono. Ya golek ganjaran. Ya karena golek ganjaran ya golek sehat. Iki piye iki? Nah, ini bagaimana? Ada lagi, ya, ada orang misalkan punya budak, wis mergo budak ditata ora kena, bentino melakukan kesalahan merugikan dirinya, wis tak merdekane ae. Ya merdekane, ya gen selamat teko akhlake sing elek. Ada lagi. Ya, ada orang berangkat haji. Apa tujuannya? Mergo nek omah sumpek kumpul karo anak bojone misale. Rekreasi tapi haji. Ya enak iki. Ya mungkin karo dengki leren. Dan yang lain sebagainya. Banyak sekali. Ada orang perang tujuannya biajal pengen kayak setengah tinggi latihan gen roh carane ngatur wong gen roh carane, atau mungkin sampean duwe apa napa sing gampang dicolongi napa duren nggih, duwe kebon duren bengi mbok tunggu karo nunggu dingge salat. Jadi salat bengi tujuane nunggu duren. Allahu Akbar. Bluk. No, lah. Ya memang tujuannya harus nunggu. Ya entuk salat bengi tapi kalih nunggu. Ken aman durene. Ya. Atau mungkin belajar ilmu supaya menjadi diangkat, dimuliakan di antara keluarga, atau belajar ilmu. Lek duwe ilmu biasane tangga-tangga iki iso akan menjaga harta bendanya. Ya. Atau khidmah ulama,
Lek wis cedhek karo ulama, engko karo cedhek karo kanca-kancane ulama wis tujuane rene wis. Ya. Atau nulis kitab tujuane gen tulisane tambah apik. Utawa kaji ora gelem numpak kendaraan melaku tujuane ngirit. Wudu tujuannya wajahnya gen putih kita ganteng misalnya. Wis macam-macam niki. Ya. Utawa hadir hal gen untuk sarapan enggak tuku makan siang misalnya ya. Enak masyaallah. Lek ndukeni undangan tujuannya apa kira-kira? Berkat. Wis mangan, kolak, rokok, mulih gandul-gandul. Kayak iki sing ngundang wong tas mulih ke Amerika. Iki kira-kira gandul-gandul apa iki? Gandul-gandul apa? Sarung. Pokoknya ketumpangan terus. Ya. Atau mungkin poso tujuannya karo ngirit beras. Ken ora ribet nek pawon. Atau mungkin wis banyak sekali dah di sini. Sebuah ibadah akan tapi dicampur dengan tujuan yang lain. Maka bagaimana? Kalau memang yang mendorong dalam semuanya tadi adalah pengen dekat kepada Allah, akan tetapi disandari beberapa lintasan-lintasan yang lain. Ya, disandari beberapa lintasan-lintasan yang lain. Akan tetapi yang menyandar justru kadang-kadang menjadi tujuan utamanya. Yang menyandarlah yang mendorong dia untuk berangkat. Memang ngaji memang karena Allah. Tapi hakikatnya intinya gen ra pangane omah ra diomprong bojo misalipun. Dan itu yang lebih mendorong kepada dirinya. Tenan aku, nang omah terus stres itu. Maka bagaimana? Orang yang seperti ini faqad kharaja amaluhu an haddil ikhlas. Orang seperti ini maaf amalnya telah keluar daripada batas-batas ikhlas. Ngendangi gen diendangi, ngewangi gen ngewangi, beceki gen ini keluar daripada batas ikhlas. Kenapa demikian? Allah telah mengatakan ana aghnas syuraka anisyirik. Aku benar-benar ya tidak butuh seseorang yang amalnya dicampur-campur dengan yang lain. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lek ndelok ngaten kok pane angel iki kelas iki. Angel kek nemen. Maka daripada itu seakan-akan ketika kita berbicara ikhlas itu berat sekali tergambar muncul dari orang yang tidak memiliki cinta yang kuat kepada Allah. Jelas ya? Tidak akan muncul, tidak akan keluar dari seseorang kecuali yang memiliki cinta yang kuat kepada Allah. Orang yang sudah tenggelam tujuannya dengan akhirat, orang-orang yang memang sangat gemar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada dalam hatinya sedikit pun daripada bagian dunia. Berarti mangan kuwi sing dorong tutuk mek mangan tok gen kuat engko bengi ibadah. Sing dorong mangan gen kuat engko iso ngaji. Sing dorong mangan gen kuat engko iso ewang-ewang. Mungkin apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa, bantu bahu membahu untuk albir wa taqwa. Mangan. Jadi yang mendorongnya bukan menikmati saja. Lek wong mangan
dimplok tuh dicakep-cakep, masukkan mulut, krasa enak napa mboten? Ya. Krasa enak apa enggak krasa, Pak? Tapi bukan tujuannya itu. Sami kalih kula jenengan aktivitas. Misale sik buka toko, pas laris-larise. Nggih. Terus wetenge napa kudu ngengek. Niku kira-kira wis tak menikmati ngengek. Ngono apa ndang ngengek ke ndang balik neh? Halo. Ndang ngengek ndang balik neh. Kan seperti itu. Berarti mangan juga demikian. Totalitas tujuan kamu adalah Allah, akhirat, ibadah kepada Allah. Tapi ibadah itu nggak bisa jalan kalau nggak punya tenaga. Berarti segera makan dan kembali lagi. Ora, gue diungkas jam 09.00 mangan enak iki. Mikir ngono ket awan mang. Kira oke. Engko bengi kabare ape bakar gramah engko bengi iki. Dipikir ket isuk mang. Padha karo sampean dodolan toko laris-larise, engko jam 10 biasane ngengek iki. Kan enggak pernah Anda ngenangen. Enggak pernah Anda berharap dekat dengan itu datangnya waktu ngengek. Berarti dari sini hatta la yahtaj ilal aql. Artinya apa? Fala yabqa fi qalbi hat min al-fudul zaidah 'ala darurah. Jadi fala yastahi at-ta'am li anhu ta'am. Dia tidak punya keinginan kepada makan karena itu makan, akan tetapi makanlah sebagai sarana dan penyebab supaya dia bisa mampu dan kuat untuk meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti Masya Allah, berarti cara mengobati hati supaya biar lebih ikhlas. Coba tujuan-tujuan nafsu itu sementara kita cut dulu. Kita tidak tidak diutamakan. Walaupun kalaupun seandainya kamu beribadah yang sifatnya itu makan dan sebagainya, kan bisa dikatakan ibadah kalau niatnya memperkuat ibadah. Walaupun hari itu saat itu nafsu kamu dapat bagian, tapi yang jelas itu bukan menjadi tujuan utama. Ya, Masya Allah. Pun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di sini ada lagi yang sering tertipu dalam hal ini adalah ulama di saat dia berdakwah. Kadang-kadang dalam berdakwah dia menikmati ketika dia menjadi panutan. Dia menikmati ketika banyak pengikut. Dia menikmati di saat dia berdakwah banyak yang memuji. Dia menikmati daripada yang kaitannya adalah nafsu. Jadi berdakwah yang mendorong adalah untuk mendapatkan bagiannya siapa? Nafsu. Ini tidak dapat apa-apa ini. Banyak yang tertipu dalam masalah ini. Iya. Buktinya apa? Kalau seandainya dia berdakwah kemudian orang yang awalnya ikut kepada dirinya kemudian ikut yang lain, dia merasa sakit hati. Ketika ada yang juga berdakwah seperti dirinya, dia ngerasa tersaingi. Ini bukti kalau tujuannya adalah nafsu. Kenapa kalau kita berdakwah sama-sama membina daripada masyarakat, mengajarkan ilmu supaya sampai kepada telinga dan praktek kepada mereka, kalau seandainya ada orang lain sama mengambil alih seperti Anda, betapa bahagianya harusnya Anda. Kenapa? Tugas Anda semakin ringan. Jangan kemudian Anda sombong, orang harus jadi baik, ngerti agama, harus melalui pintunya saya. Jangan. Taib. Masya Allah. Tapi setan juga gak mau kalah, kadang-kadang bisiki. Loh sajane aku ora mikir, dek ngaji karo ngeli aku susah enggak. Ya, sing tak pengen ini lek ngaji karo aku berarti ganjar aku oke misalnya Tuhan. Dan yang sebagainya. Pun alhasil
Bisa kita tarik satu kesimpulan ya. Nafsu selalu minta bagian, dipuji, duit, selamat daripada celaan, kemudian kesenangannya, seleranya. Maka usahakan semua gerak-gerik kita bukan sekedar untuk memenuhi keinginan daripada nafsu, dan jadikan Allah ridhonya. Ridho Allah adalah terhebat, tertinggi di atas segala-galanya. Sehingga harapan kita ya Rabb, semoga gerak-gerik kita, berkata, diam, berbuat, semuanya hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pontah nggih, kula jenengan iki mangan sing awale mubah, lek diniati ken kuat iso ibadah akan menjadi pahala. Bukan berarti kalau Anda niatnya benar, enggak menikmati itu makan, tetap menikmati. Tidur yang sifatnya mubah, tapi kalau Anda berharap ya Allah semoga nanti bisa qiyamul lail, tidur jadinya apa? Ibadah dan seterusnya. Oleh karenanya tetap ya apa? Ridho Allah menjadi target terbesar dalam hidup kita. Ya Rabb, yang berat dan sulit ketika Engkau memudahkan, insya Allah semuanya menjadi mudah, dan semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi وعلى آله وصحبه حق القدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق القدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه
وكرامة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس صفا وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ساروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين قبول بسر نصر الفاتحة.